لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kalian tahu apa itu padang mahsyar? Ya, mahsyar adalah dataran yang sangat luas, tempat berkumpulnya makhluk Allah dari mulai yang pertama hingga makhluk Allah yang paling terakhir. Dataran mahsyar itu berada di alam akhirat yang dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun rendah. Nah, di mahsyar inilah semua makhluk Allah yang berada di 7 lapis langit dan bumi, termasuk malaikat, jin, manusia, dan binatang, semuanya berkumpul dan berdesak-desakan. Setiap manusia di hari pembalasan itu akan hadir semuanya di padang mahsyar, yang diiringi oleh 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Di hari itu, semua orang akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Quran Surah Abasa ayat 37. Nah, dari ayat ini teman-teman dijelaskan semua orang pada hari itu akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka semua akan lupa terhadap saudaranya, keluarganya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, kalian tahu nggak? Pada waktu itu hanya ada satu orang yang paling sibuk di akhirat. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Jadi pada hari itu ketika suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya pun lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Semua orang dari Nabi Adam, Nabi Nuh, semua nabi dan semua manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya orang yang pada hari itu sangat sibuk, mondar-mandir, sibuknya luar biasa. Bagaimana sibuknya Rasulullah? Jadi ketika di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari semua umatnya dengan seraya berkata, "Mana umatku, mana umatku?" Bayangin, beliau cari umatnya satu persatu dari sekian banyaknya manusia. Beliau tanya, "Siapa kamu?" Dan orang itu menjawab, "Umat Muhammad, sini ikut aku," kata Rasulullah. Begitu seterusnya sampai dikumpulkan semua umat Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah setelah itu? Rasulullah kemudian sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu." Kemudian kata Rasulullah, "Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang Engkau janjikan." Kemudian kata Allah, "Ya Muhammad, mintalah apa yang Engkau inginkan." Lalu kata Rasulullah, "Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari." Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, berilah minum kepada umatmu." Lalu dipanggil oleh Rasulullah, "Wahai umatku, umatku, umatku." Padahal ya teman-teman, kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah dijamin masuk surga. Surganya Firdaus. Harusnya kan kalau kita mikirnya mah ya,
Ngapain atuh capek-capek ngurus kita, mending kita pergi aja ke surga dan menikmati hidup. Tapi beliau nggak rela, bahkan sampai ditampakkan oleh Allah ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu ya Muhammad. Tapi apa teman-teman? Beliau nggak tersenyum sama sekali. Beliau malah bertanya, di mana umatku ya Allah? Ini Firdaus, kata Allah. Umatku di mana ya Allah? Kata Rasulullah lagi. Dan kata Allah, mereka di padang mahsyar. Seketika itu Rasulullah balik lagi keluar dari surga. Beliau cari lagi dan berikan umatnya minum satu persatu. Bahagia banget Rasulullah ketemu umatnya. Bahagianya Rasulullah ke kita itu kayak seumpama bahagianya kita ketemu kekasih yang lama banget, yang mana kita tuh senang banget. Dan teman-teman tahu, setelah kita minum seteguk air di telaga Al-Kautsar, dari situ kita tidak akan merasakan haus lagi selama-lamanya. Bayangin deh teman-teman, ketika ibu dan ayah kita pada hari itu meninggalkan kita, Rasulullah yang mencari kita. Di mana fulan? Di mana fulan? Nah, setelah dikasih minum, Rasulullah sujud lagi. Sujud yang kedua ini lama sekali, sampai Rasulullah menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, ya Muhammad, akan kuberikan apa yang kau minta. Kata Rasulullah, ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Kata Allah, tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita nih di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka umat Rasulullah yang pahalanya banyak lewat, yang pahalanya banyak lewat lagi. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Nah, ketika Rasulullah tahu umatnya masih banyak yang ada di dalam neraka, Rasulullah langsung sujud lagi di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama lagi. Allah mengatakan lagi, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Kata Rasulullah apa? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang ada di dalam hatinya itu iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkanlah mereka yang ada dalam hatinya iman sekecil biji kurma dari neraka. Dari situ Nabi langsung pergi nih ke pintu neraka sambil mencari umatnya. Kata Nabi, wahai malaikat, selamatkanlah umat saya yang ada dalam hatinya iman sekecil biji kurma. Selamatkanlah mereka. Nah, dari situ dikeluarin kan sama malaikat. Nah, ketika umatnya ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka gosong dan rusak parah. Rasulullah ketika itu melihat mereka dengan air mata kasihan. Rasulullah akhirnya memeluk mereka dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam surga. Nah, setelah selesai, Rasulullah balik lagi ke hadapan arsy Allah. Nah, di bawah arsy Allah, Nabi pun sujud lagi dengan lama. Di dalam sujudnya yang lama itu, Rasulullah pun menangis. Dan Allah berkata, ya Muhammad, mengapa engkau menangis? Kata Rasulullah, ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya dari situ Rasulullah lari lagi ke pintu neraka dan berkata kepada malaikat, wahai malaikat, keluarkan umat saya yang ada iman di dalam hatinya walaupun sekecil biji jagung. Dikeluarin lagi sama malaikat sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Ketika udah selesai, balik lagi Rasulullah di hadapan Allah, di bawah arsy Allah, sujud lagi yang lama
nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama, sampai Allah bertanya, "Ya Muhammad, bangkitlah, bangkitlah, apa yang kau inginkan wahai hambaku?" Kata Rasulullah lagi, "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang ada di dalam hatinya itu iman walaupun hanya sekecil biji sawi atau zarrah." Kata Allah, "Aku izinkan." Setelah itu lari lagi Rasulullah ke neraka, selamatin lagi, balik lagi, sujud lagi. Kata Allah, "Apalagi ya Muhammad, bukankah aku telah banyak menyelamatkan umatmu?" Teman-teman, tahu nggak kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, "Ya Allah, demi kasih sayang yang Engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengucapkan La ilaha illallah." Kata Allah, "Aku izinkan." Kemudian Rasulullah lari lagi ke neraka menyelamatkan kita semua dengan izin Allah. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Enggak. Cinta yang paling besar adalah cinta Rasulullah. Beliau nggak lupa gitu sama kita. Bayangin deh teman-teman, kenal aja enggak gitu kan. Yang ada iman kita sekecil biji zarrah, sekecil biji jagung, sekecil biji kurma. Beliau nggak peduli itu semua. Yang penting apa? Yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka. Masya Allah.